Hai guys, ini adalah readingan untuk Pisces di bulan Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu yang rasakan, atau siapa saja bisa di sini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, nggak usah dipaksain, berarti energinya bukan untuk kamu. Karena ini bersifat general, energi semua orang, jadi belum tentu resonate untuk semua orang, ya. Dan di sini aku ulangi lagi, ini untuk si Pisces di bulan Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa, bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu atau siapapun yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kita mulai aja di sini untuk si Pisces. Energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juni 2020, di sini ada si King of Swords, yang dimana si King of Swords ini tentang keputusan. Mungkin ada keputusan yang sulit yang akan kamu ambil, atau ini sudah berlangsung, atau sedang berlangsung, atau akan, ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ini tentang keputusan Pisces, tapi keputusan ini didasarkan oleh ego. Jangan sampai ya Pisces, karena ini kuat sekali kalau ini suatu keputusan atau suatu hal, ya. Mungkin ini karena ini tentang hubungan, mungkin ada seseorang di sini yang menggorok hubungan, ya, yang memutuskan untuk pisah, untuk putus, untuk cerai, pokoknya pisah gitu ya, dengan kasar, ya, tanpa aba-aba gitu, dengan egonya di sini. Aku nggak tahu siapa, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan kita lihat challenge-nya untuk kamu di sini ada The Hangman. Jangan sampai stuck, Pisces. Kamu stuck, nggak tahu mau ngapain, lagi berpikir di sini, butuh untuk waktu menyendiri, ya, untuk menemukan solusi dari setiap masalah kamu. Tantangannya di sini jangan sampai stuck. Oke, kita lanjut di sini akar permasalahannya. Ada si Five of Pentacles, yang dimana mungkin seperti yang aku bilang tadi, ada seorang yang menggorok hubungan dengan cukup kasar, sehingga di sini ada penyesalan, ada kesedihan di sini, mungkin di kedua belah pihak atau salah satu darinya. Ya, intinya di sini seseorang merasa tidak diinginkan di sini, merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak diinginkan, merasa dicampakkan di sini. Ya, dia cukup sedih di sini. Karena ini berada di akar permasalahan, jadi bisa berarti mungkin permasalahannya adalah masalah tentang ketidakmampuan, baik itu di pihak orang ini, di pihak pasangan kamu ini, atau mungkin di pihak kamu. Kalau di pihak pasangan kamu ini mungkin tentang ketidakmampuan dia dalam menghadapi hubungan. Mungkin dia masih ragu akan hubungan ini, maksudnya secara itu ya, kalau ini adalah pria gitu ya, mungkin dia masih ragu dengan komitmen hubungan ini. Aku mampu nggak ya gitu. Ini nggak harus cowok ya, cewek juga bisa gitu. Jadi dia kayak lebih ke apa ya, lebih ke mikirnya itu lebih ke logika gitu. Aku mampu nggak, gue mampu nggak sih ngehandle hubungan ini gitu, udah siap nggak sih gitu. Nah, ini kayaknya memang tentang kesiapan dalam komitmen gitu ya, kesiapan dalam hubungan jangka panjang. Tapi seseorang di sini mungkin ragu atau mungkin memilih untuk mundur dari hal itu, makanya dia menggorok hubungan dengan cukup kasar. Dan seseorang di sini merasa insecure, merasa ya mungkin dia juga insecure gitu ya, merasa nggak mampu. Tapi efeknya seseorang yang pasangannya merasa dicampakkan, merasa tidak diinginkan, merasa tidak dicintai di sini. Kita lihat di sini bagaimana dia melihat kamu. Di sini ada si Eight of Swords, yang dimana dia melihat kamu penuh
ketakutan ya. Dia melihat kamu, dia takut dengan kamu. Bisa juga dia takut dengan kamu, atau bisa juga dia takut kalau sampai dia dengan kamu gitu ya. Ini baru gitu ya. Belum memutuskan untuk hubungannya kepanjang nih gitu. Belum memutuskan untuk hubungan yang naik tingkat, tapi dia udah takut duluan gitu. Udah insecure dulu. Mikirnya udah aneh-aneh dulu. Banyak takutnya gitu. Banyak pikiran-pikiran negatif di sini yang dimana dia berpikir kayak mampu nggak ya? Ya seperti aku bilang tadi ya, dia merasa insecure, mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya gitu? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gini gimana gitu? Banyak pikiran-pikiran negatif, padahal hal itu kan belum tentu gitu. Dia udah nyerah duluan. Dan dia melihat kamu, kayaknya dia cukup takut mungkin takut dengan kamu, atau mungkin takut dengan koneksi yang ada di dalam hubungan ini. Karena mungkin hubungan ini cukup intens, karena di sini ada si Ace of Cups juga. Hubungan kalian cukup intens di sini soal emosi, makanya dia kayak mundur ya. Dan di sini di masa lalu ada si The Wheel of Fortune, yang dimana suatu siklus yang harus dilalui. Bisa jadi ini siklus karma yang harus dilalui, tapi aku nggak lihat justice di sini. Ini adalah roda keberuntungan atau roda perputaran kehidupan, yang dimana suatu hal itu harus kamu lalui gitu. Ya nggak mungkin kan hubungan itu di sana aja, stuck di sana aja. Nggak mungkin. Hubungan itu harus bertumbuh, harus naik tingkat gitu. Nah, si pasangan kamu bukan nggak mau, tapi dia takut hubungan naik tingkat, takut mentalnya kena di sini. Nah itu. Padahal di sini kehadiran si The Wheel of Fortune di sini menyarankan untuk berubah ya. Ini bisa jadi tentang perubahan yang terjadi di hubungan ini, yang dimana itu mungkin menyakiti keduanya, tapi harus diambil pelajarannya. Nah gitu. Ya, ini kalau tidak dengan usaha yang cukup keras untuk bisa memperbaiki hubungan ini, maka dia bakalan kayak gini-gini aja, bakalan stuck aja. Tapi di sini tantangannya untuk kamu Pisces, jangan sampai stuck ya, jangan sampai stuck. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Di sini ada The High Priestess sebagai harapan dia ke kamu. Ada The High Priestess, ada Eight of Swords di sini. Harapan dia ke kamu adalah dia merasa butuh untuk lebih banyak belajar gitu. Ya seperti aku bilang tadi, dia mentalnya kena gitu ya. Dia merasa belum siap. Dia merasa perlu untuk belajar lebih jauh lagi tentang hubungan, tentang berkomunikasi, atau tentang apapun itu. Ya dia merasa belum siap, belum pantas, ya banyak insecure-nya di sini, banyak takutnya. Nah di situ dia pengen belajar dulu, dia pengen siap dulu secara mental, emosional, dan juga mungkin keuangan juga gitu, spiritual ya. Jadi harapan dia ke kamu adalah dia mau kamu bersabar. Itu sih kalau kamu mau, kalau nggak apa-apa. Tapi saran aku sih, ya itu terserah kamu ya. Cuman kalau saran aku sih, jangan nunggu-nunggu orang deh. Jangan pernah nunggu orang. Sayangi diri kamu. Kalau kamu menyayangi diri kamu nggak bakal nunggu orang. Oke? Nah di sini dia pengen belajar dulu, belajar bagaimana cara
cara menjadi pasangan yang baik ya, karena hubungannya kan mau bertumbuh nih gitu, dia perlu belajar dulu. Dan kita lihat di sini, di situasi lingkungan, di sini ada si Three of Cups, ada si Three of Pentacles, yang dimana mungkin dia atau mungkin kamu lagi menyibukkan diri dengan pekerjaan. Mungkin dari sisi pekerjaan cukup oke ya kemajuannya. Nah di sini dia mengalihkan dirinya setelah menggorok hubungan, dia mengalihkan pikirannya ke keuangan, atau bisa saja setelah digorok kamu mengalihkan diri kamu ke keuangan kamu, karena kamu nggak mau memusingkan ini terlalu lama. Gak apa-apa, jangan sampai stuck. Intinya nggak apa-apa, alihkan dulu ke keuangan, nggak apa-apa, intinya jangan sampai stuck. Kita lihat di sini pesan semestanya, ada si Six of Swords, yang dimana undur dulu ya. Pesan semestanya di sini undur dulu kalau itu perlu, karena kalau hubungan ini dijalani tanpa kedewasaan itu nggak bakalan mulus jalannya gitu. Jadi undur dulu. Jadi mungkin kamu meninggalkan situasi ini dan juga dia juga meninggalkan situasi ini. Mungkin kalian udah nggak kontekan, udah nggak komunikasi, udah nggak bersama ya. Gunanya untuk apa? Untuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, menjadi pasangan yang baik, menjadi orang yang baik untuk tidak hanya untuk pasangannya tapi juga untuk lingkungannya. Tapi intinya di sini mencintai diri sendiri ya. Kita lihat di outcomes-nya, di sini ada the moon, yang dimana ketakutan lebih ke dia kayaknya ya, tapi bisa vice versa, bisa kamu rasakan atau pasangan kamu. Nah, ketakutan di sini. Jadi pesan semestanya, beresin diri kamu dulu. Nah, itu beresin diri kamu dulu, yaitu dari ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar ini, yang dimana itu menghambat hubungan kamu. Nah, kalau perlu undur dulu, menjauh dulu, tenangin diri kamu dulu ya, ketahui ketakutan-ketakutan kamu dan coba untuk move on dari rasa takut ini ya. Caranya belajar, cari hal-hal yang bisa untuk dipelajari ya, bagaimana cara memperbaiki hubungan ya, bagaimana cara menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang dewasa. Karena di sini seseorang di sini cenderung egois, cukup kekanak-kanakan, nah cukup keras kepala, tidak dewasa. Nah makanya di sini dituntut kedewasaan untuk kamu atau mungkin untuk pasangan kamu. Intinya dituntut untuk kedewasaan untuk seseorang di sini agar dia bisa bertumbuh. Kalau dia sudah bisa bertumbuh, masing-masing dari kamu sudah bisa bertumbuh, maka hubungan itu juga lancar juga bertumbuhnya gitu ya. Gitu ya Pisces, kalau bisa undur dulu kalau dirasa perlu. Intinya jangan sampai stuck ya. Nggak apa-apa, alihkan dulu pikiran kamu ke pekerjaan, nggak apa-apa, tapi jangan benar-benar dialihkan. Pikirkan juga ini, beresin di diri kamu, di dalam diri kamu ya. Ketakutan-ketakutan tidak berdasar di dalam diri kamu. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang mempengaruhi di hubungan ini. Kita lihat di masa depan, di sini ada si Ace of Cups, yang dimana cinta baru ya. Bakalan ada cinta baru di sini kalau bisa. Kalau dia atau mungkin kamunya atau kalian berdua bisa menyelesaikan ini, ketakutan yang tidak berdasar ini ya. Beresin diri kalian dulu masing-masing, keduanya, nggak cuma satu. Beresin diri kalian, coba untuk move on, coba untuk surrender. Move on maksudnya move on dari ketakutan kamu ya. Mungkin ada trauma di masa kecil atau trauma di masa lalu, trauma tentang komitmen, trauma tentang hubungan atau apapun itu. Nah, beresin ya.
Caranya gimana? Caranya meditasi, merenung, bukan merenung bengong ya, merenung, mengenal kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki diri intinya. Kita lihat di bottom of the deck-nya, di sini ada Seven of Wands, yang dimana berusaha untuk tidak jatuh, berusaha untuk tak bangkit, nggak apa-apa, bagus. Berusaha untuk tak bangkit dari keterpurukan yang pernah dia alami di masa lalu. Ya, di sini ada si Queen of Pentacles, kesuksesan di segi keuangan. Ya, seperti aku bilang tadi, kesuksesan di segi keuangan karena kamu cukup fokus di segi keuangan dan mengesampingkan sisi ini percintaan. Nggak apa-apa, tapi jangan terlalu fokus ke sana sehingga kamu mengabaikan sisi ini yang perlu kamu benahi ini. Dan di sini ada si Queen of Wands. Ya, ini tentang mencintai diri sendiri, mencoba untuk mencintai diri sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Karena di sini bukan seseorang, tapi keduanya belum bisa mencintai diri sendiri dengan baik dan benar. Yang dimana seseorang di sini cukup egois, cukup kekanak-kanakan, cukup keras kepala. Dia maunya tuh dirinya aja yang diturutin gitu. Bodoh amat sama orang, nah gitu. Yang sedangkan pasangannya cenderung lebih ngikut-ngikut aja gitu. Seseorang yang tidak punya pendirian, seseorang yang mau aja diatur, seseorang yang mau aja seseorang yang nggak punya nilai gitu. Nah gitu, makanya hadir si Queen of Wands yang dimana menyuruh kalian untuk mencintai diri kalian masing-masing, baik itu dari pihak pasangan kamu maupun dari pihak kamu ya. Ini seseorang yang ditinggalkan ini, belajarlah untuk mencintai diri sendiri, yaitu tidak terlalu bergantung pada seseorang ya. Kamu perlu belajar self love, self respect ya, self worth. Belajarlah dimanapun ya. Mungkin bisa lihat di konten YouTube atau mungkin di Instagram atau apapun, quote-quote terserah. Intinya belajar untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Caranya dengan mengenal kesalahan-kesalahan kamu, kesakitan kamu di masa lalu, yaitu dengan membereskan sisi-sisi deepnya kamu ya, sisi-sisi terdalamnya kamu, ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar, rasa insecure, rasa takut atau apapun itu, bereskan. Oke, segitu saja untuk si Pisces. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.